Ya, ketemu lagi bersama kami Radio Channel. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi evaluasi diri madrasah yang berbentuk Excel, di mana EDM ini atau evaluasi diri madrasah ini adalah menjadi salah satu syarat berkas yang harus diupload di portal BOS. Cukup panjang video ini, dan silakan diperhatikan sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Channel, di mana rekan-rekan Bapak Ibu semua akan mendapatkan informasi tentang aplikasi yang ada di Kementerian Agama. Yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silakan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Di portal BOS sekarang ada beberapa berkas yang harus di-upload, di mana menjadi persyaratan pencairan dana BOS tahun anggaran 2023. Setiap tahun seperti itu, tapi yang membedakannya adalah pengisian tentang EDM, evaluasi diri madrasah. Khususnya mungkin hal baru bagi tingkatan Raudatul Atfal ataupun RA. Gimana cara mengisinya? Ini saya sedang ada di aplikasi Excel, di mana aplikasi ini telah saya unduh, file ini telah saya unduh dari portal BOS, yaitu di bagian Rekam, di mana dalam file ini akan berhubungan antara EDM dengan rencana kerja anggaran madrasah atau Rekam, menjadi dua syarat berkas yang harus diupload di portal BOS. Nah, untuk Rekam saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu masalah, karena setiap tahun pembuatan Rekam atau RKRA untuk RA itu sudah biasa. Hanya saja yang menjadi tahun ini adalah pembedanya adalah harus mengupload evaluasi dari madrasah. Ini silahkan perhatikan Bapak Ibu semua untuk bagaimana caranya pengisian EDM evaluasi dari madrasah di formulir aplikasi Excel. Oke, yang pertama kita mengisi nama madrasah atau RA. Bapak Ibu, saya sudah tulis di sini adalah Madrasah Rahadi Wahe. Kemudian tanggal berapa pemutakhiran EDM ini. Harus Bapak Ibu rekan-rekan pahami, EDM ini adalah pengevaluasian dalam satu tahun anggaran sebelumnya. Misalkan sekarang tahun 2023. Maka evaluasi diri madrasah Bapak Ibu ini akan dievaluasi oleh Bapak Ibu itu sendiri selama satu tahun yang lalu, yaitu tahun 2022. Jadi file-file yang akan diminta di pembuktian di EDM ini adalah file-file dari mulai Januari sampai Desember tahun 2022. Dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama setahun di tahun 2022. Jadi bukan untuk rencana ke depan, tapi mengevaluasi satu tahun yang lalu. Oke. Di sini formulir Excel ini ada beberapa sheet, dari mulai sheet EDM, kemudian APBN, kemudian Rekamnya, Rekam belanja non EDM, Rekam belanja prioritas EDM, nanti ada rekapnya non EDM, rekap prioritas EDM, bobotnya, kemudian juga daftar subkegiatan dan komponen. Ya, nah daftar subkegiatan nanti akan kita isi, tapi secara otomatis oleh
aplikasi ini, hanya saja kita memasukkannya menggunakan kode berupa angka. Nah, kode berupa angka. Ya, dalam EDM nanti kita akan mengisi daftar subkegiatan hanya saja memasukkan kodenya saja. Kita kembali lagi ke EDM yang akan kita isi. EDM. Di EDM ada 5 komponen, dari mulai komponen A sampai komponen E. Ini semua harus terisi dan disesuaikan secara real di madrasah Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jika Bapak Ibu rekan-rekan semua pada saat tahun ini belum menggunakan EDM Rekam online, maka masih menggunakan form Excel untuk EDM-nya. Tapi jika yang sudah online, nanti pada saat pengisian data tidak bisa memanipulasi dikarenakan apa? Dikarenakan sudah tersinkron dengan EMIS. Jadi, nanti di EDM online-nya kita akan mendapatkan info-info tentang madrasah kita di EMIS. Kita ketahui berapa jumlah gurunya, prasarananya sudah memadai atau tidak, itu sudah terlihat di EMIS. Di EDM online. Tapi kalau di EDM offline, yang bentuk Excel ini masih tidak terjelaskan. Ya. Oke, yang pertama di sini kodenya berupa angka, kode 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dan kode referensi. Apa ini? A, ini adalah komponen EDM, komponen A, tadi saya jelaskan, di komponen A sampai komponen E. Kemudian, ini kategorinya, A itu adalah kedisiplinan, komponen A itu adalah komponen kedisiplinan. A di sini ada A sampai A1 sampai A7. Jadi ada komponen kedisiplinan itu ada urutnya, indikatornya sampai 7. Oke, kita masuk ke A1. Apa pertanyaan untuk A1? Pertanyaannya adalah siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Nah, pertanyaan ini adalah tentang kesiswaan, tentang kedisiplinan siswa tersebut di madrasah sehari-hari. Jadi, kita akan menjelaskan di dalam hal-hal yang ramai di dalam EDM ini bahwa bagaimana sikap religiusnya siswa madrasah Bapak Ibu semua di dalam 1 tahun. Kita beralih ke selanjutnya. Di sini ada bobot per indikator. Di sini bobot per indikator. Silahkan. Bobotnya ini udah terisi. Disesuaikan berapa bobot untuk indikator A1 ini. Itu adalah 4. Nah, apa yang harus kita siapkan? Sebenarnya dalam sistem ini sudah dijelaskan apa-apa saja yang harus kita siapkan agar supaya kita terpaku pada setiap komponen. Oke, yang pertama adalah daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan, dan ibadah rutin. Nah, Bapak Ibu pengelola madrasah, tim penjamin mutu madrasah harus mempersiapkan indikator seperti daftar kehadiran. Jadi, kadang banyak sekali madrasah yang melaksanakan kegiatan religius di madrasah, akan tetapi administrasinya tidak ada. Berjamaah sholat zuhur sering, sholat duha pagi-pagi sering. Akan tetapi dokumen pembuktian bahwa pelaksanaan itu ada di madrasah tidak ada. Nah, oleh sebab itu dalam evaluasi di madrasah, dokumen tersebut seperti daftar hadir dapat dicantumkan, harus disiapkan. Nah, yang kedua apalagi? Dan atau jurnal guru pendidikan agama PPKN atau BK. Jika ada jurnal guru. Nah, sekarang di madrasah Bapak Ibu ada yang umpasing.
Mungkin bisa diperlihatkan jurnal gurunya. Ya, jadi dijelaskan bahwa ada materi tentang akhlak mulia. Atau di RA mungkin rencananya, RPP-nya dan jurnalnya itu diperlihatkan. Yang ketiga, dan atau daftar pelanggaran tata tertib. Nah, di sini ada sering madrasah menyebutnya buku saku yang menjelaskan tentang daftar tata tertib dan itu jadi kumpulan-kumpulan presentasi yang sudah disimpulkan sehingga menghasilkan presentasi berapa jumlah murid atau siswa Bapak Ibu semua yang melakukan pelanggaran dalam 1 tahun itu. Itulah, ya. Itu yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya ini adalah yang paling merepotkan tapi mudah. Kita akan memilih dalam komponen A1 ini apakah dikategorikan tingkat berapa? Karena ada 4 tingkatan. Tingkat 1, 2, 3, dan 4. Tingkat 1 itu yang mengikuti kegiatan religius ini adalah di bawah 70% dari jumlah siswa. Pada tingkat 2, 70% sampai 90%. Pada tingkat 3, 90 sampai 100%. Betul, ya. Dan tingkat 4 pun sama, antara 90 sampai 100%. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih tingkat berapa realita yang ada di madrasah Bapak Ibu, apa tingkatan 1, 2, 3, dan 4, hingga dapat menjelaskan kehadiran kegiatan siswa dalam 1 tahun itu. Ya. Nah, misalkan saya 3 di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita bergeser strategi kegiatan. Jadi kegiatannya apa? Mempertahankan. Karena 1, 2 itu memperbaiki, 3, 4 mempertahankan. Yang selanjutnya skor tertimbang. Ini otomatis sudah terisi. Yang selanjutnya skor tertimbang per penilaian. Itu pun sudah otomatis. Ya. Nah, di sini skor kinerja penjamin mutu. Skor kinerja ini adalah skor kumulatif dari komponen A1 sampai komponen A7, di mana skor kumulatifnya itu sebesar 71,88. Ya, 71 di Madrasah Radiwahe untuk komponen A1, di komponen A disiplinan dari A1 sampai A7, nilai kumulatifnya 71,88. Berarti ini cukup sedang, antara A1 sampai A7 itu rata-rata nilainya 3. Ini jika di bawah 6 berarti rata-rata pengisian skornya, pemilihan tingkat setiap komponen A1 sampai A7-nya itu di bawah 3 atau bisa saja 2. Ya. Kenapa 2? Berarti madrasah tersebut tidak dapat melihatkan bukti ya kegiatan telah dilaksanakan yang diminta oleh sistem indikator ini secara nyata. Nah, itu 2. Ya, atau 1. Kita lanjutkan. Deskripsi. Di sini deskripsinya jelaskan dasar penyebab memberi bobot. Boleh lebih dari 1 penyebab, maksimal 3 penyebab. Nah, jadi berikan deskripsi. Deskripsinya apa? Deskripsi dari kenapa memilih 3, kenapa memilih 2, tingkat 2, mau kenapa memilih tingkat 4. Mesti dijelaskan. Karena saya memilih 3, yaitu 3 itu adalah dalam 1, 2,
2 semester dalam 1 tahun 90 sampai 100% siswa mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, tidak semua siswa mengikuti kegiatan salat berjamaah. Itu dari 90 sampai 100. Jadi hanya misalkan 91, hanya 90%. Itu ya. Maka itu salah satu contohnya. Kita lanjutkan. Kemudian kode. Nah, tadi saya jelaskan tentang kode. Nanti kita akan memilih kegiatan prioritas yang direkomendasikan. Setelah pengisian deskripsi ini, silahkan memilih kegiatan prioritas yang direkomendasikan. Nah, kita hanya bisa memasukkan kodenya saja. Tadi saya di awal saya jelaskan, kode ini dari mana? Itu silahkan cari sheet subkegiatan. Di subkegiatan itu jelaskan kodenya kode apa saja. Kita tinggal memilih saja kodenya, angka-angkanya. Dari mulai angka 1.1 sampai ke angka 8.371. Misalkan dipilih. Nah, jika sudah dipilih, nanti akan SNP-nya akan keluar secara otomatis. Nah, kode ini kalau bisa berhubungan atau berkaitan dengan komponen tersebut. Misalkan komponen kedisiplinan, maka dipilih 2.89. SNP-nya standar nasional pendidikannya adalah pengembangan standar proses. Nah, disiplin itu dilihat dari proses kegiatan pembelajaran siswa. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah silakan juga dipilih, gitu. Ya, silakan dipilih kegiatannya. Nah, pendidikan, karakter, dan pengembangan diri. Karena sudah ada di nomor 2.89. 2.89 itu adalah pendidikan, karakter, dan pengembangan diri. Nah, itu di sini yang menjadi merepotkan. Kenapa merepotkan? Karena kita harus memilih kode ini dari mulai 1.1 sampai dari 3.8.3.1. Harus memilih situ. Ini yang merepotkan. Oke ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu rekan tidak rasa direpotkan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan belum selesai, kita bisa lanjutkan. Sebelumnya silahkan, karena video cukup panjang, yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya. Silahkan yang tombol subscribe-nya masih merah, belum berubah warna, berarti Ibu rekan-rekan belum meng-subscribe channel kami. Silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan di sini sepaham. Kita lanjutkan. Nah, kita memilih kegiatan prioritas. Ini yang warna biru itu ada otomatis oleh aplikasi terisi. Nah, ini yang warna abu kita isi secara manual. Urutan prioritas. Nah, di sini kenapa harus diisi? Karena kegiatan ini yang warna biru tersebut akan didistribusikan ke kegiatan apakah masuk ke dalam prioritas EDM, RKAM belanja EDM atau EKAM belanja non EDM. Nah, silakan Bapak Ibu urutkan kegiatan ini dari mulai yang terpenting, berarti nomor 1, sampai urutan yang tidak terlalu penting. Gitu. Akan tetapi tentunya saya sarankan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Karena, mohon maaf, jika anggaran kita minim, tentunya tidak terlalu banyak kegiatan. Ya, tidak terlalu banyak kegiatan. Tapi kalau kita anggarannya besar, tentunya tidak akan habis oleh 10 kegiatan. Akan lebih dari 10 kegiatan yang kita lakukan. Nah, jika anggarannya minim, tentunya saya pikir 10 kegiatannya cukup. Tentunya prioritas 1 sampai prioritas 10 yang kita isi. Jadi kalau lebih anggarannya besar, saya pikir tidak cukup 10 kegiatan, tapi lebih dari 10 kegiatan yang harus kita isi. Tentunya urutan prioritas pun dari nomor 1 sampai ke N yang terakhir. Ya, paham ya?
Nah, ini saya udah mengisi di sini contohnya misalkan urutan 6, prioritas yang ke-6, di sini ada prioritas 1. Apa prioritas 1? Yaitu pengembangan RPP. Nanti pengembangan RPP ini akan muncul di rekam belanja prioritas ATM di urutan yang ke-1. Ya, urutan yang ke-1. Oke, sampai di sini paham ya? Cukup panjang. Nah, sini sudah selesai. Boleh tinggal pilih di sini targetnya, kelompok target sasarannya apa, siswa, guru, camat, ya. Kemudian outputnya nanti apa, tersedianya sarana dan ibadah yang bisa mampu bagi siswa. Ini di input manual. Bapak Ibu, kalau saya boleh jelaskan, di EDM yang versi offline ini pun sama jika nanti Bapak Ibu mengisi di EDM versi online. Itu sama seperti ini. Nah, urutan sudah ada. Kita lanjutkan ke sheet berikutnya. Kita urutkan APBN. APBN di sini kita akan anggaran tahun 2023. Nah, di sini harus menggunakan madrasah aliyah. Anggaran madrasah aliyah itu sebesar ini otomatis ya. Untuk sheet APBN itu otomatis kita dari mana isinya dari rekam pendapatan. Ini hanya awalan dulu, perkenalan dulu dalam pengisian rekamnya, lalu penyelesaiannya dengan ADM. Nanti kita lanjutkan ke, jika banyak yang menontonnya, silahkan lanjutkan ke perencanaan ataupun rekam, baik rekam non ADM maupun rekam prioritas ADM. Oke, untuk sementara tentu saja penjelasan dari bagaimana cara mengisi evaluasi diri madrasah dari setiap komponennya, dan nanti dilanjutkan ke cara pengisian rekam secara manual yang berhubungan yang tersinkron dengan EDM yang telah kita isi bersama. Yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya. Tentunya silakan bagikan video ini di berbagai siswa Bapak Ibu semua. Nah, semua itu gratis. Tetap sehat, tetap semangat, tahilap, ra'diwan. Bila itu budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.